Oke, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di TFH edisi hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Masih bersama Mas Tio dan juga narasumber kita malam ini Dr. Gigi Sandra Purbaningrum. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Tio. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Budi. Ya. Oke. Malam ini narasumber kita Mbak Sandra Purbaningrum. Panggilannya Mbak Sandra atau Mbak Kiki? Aku baru tahu ada Kiki depannya. Mbak Sandra. Oke. Panggilannya Mbak Sandra. Oke. Tadi kita udah nonton sekilas video mengenai apa sih Mas tadi? Penasaran aku juga. Siklus Krebs. Elektron transport chain ya? Ya, siklus Krebs dan elektron transport chain. Respirasi seluler sebenarnya. Tapi aku tadi dengar terakhirnya kok jadi kayak terakhirnya target dari makanan yang kita makan ialah untuk mendapatkan ATP. Mendapatkan ATP dari itunya. Sebetulnya ada yang kurang pas dari pernyataan tersebut. Ya, kalau glukosa iya, tapi glukosa pun biasanya dia di storage as glycogen. Jadi kita makainya itu nggak harus makan terus baru energinya dipakai, salah. Itu justru malah ya nanti harusnya itu dilengkapin tuh sampai ke beta oksidasi, jangan stop di glikolisis. Karena sorry Mas, ini cuma sedikit intermezzo. Kebanyakan para tenaga kesehatan kan juga pasti belajar mengenai biokimia. Betul. Dan yang pasti keinget sampai sekarang cuma satu, glikolisis. Memang. Pasti udah TC cycle apa-apa udah pada lupa. Karena glikolisisnya paling ditekan-tekankan memang karena dia fungsi anabolik utama. Tapi kayak gitu yang bikin blunder, yang jadi bikin blunder seakan-akan glukosa itu kalau mau ada tenaga untuk kita bergerak untuk apa, untuk target menghasilkan ATP, glikolisisnya itu yang utama. Karena itu yang paling awal basicnya dasarnya glikolisis. Tapi kalau itu videonya diterusin nanti kebuka semua. Yes. Jatuhnya itu justru malah harus ada sumber ATP yang standby. Konstan. Nah dari situlah baru kelihatan beta oksidasi justru yang utama. Karena kan kita nggak setiap saat melalui jendela makan, nggak setiap saat kan kita bergerak dengan respon insulin. Justru pada saat respon insulin sedang rendah, kita harus bisa menghasilkan ATP. Disitulah jadi jelas kenapa makan itu ialah refill. Itu harusnya kalau videonya nyambung terus biokimianya jelas. Jadi karena hanya introduction. Kuncinya memang di asetil CoE kok Mas. Tenang aja. Ya, itu hanya untuk menghubungkan berbagai substrat ketemunya di asetil CoE. Yes. Ayo lanjut. Kasian nih. Oke. Jadi malam ini kita mau kepoin Mbak Sandra nih. Mulai dari awal kenal KF dari siapa, terus alasannya apa mungkin, terus apa yang didapat sekarang, perbaikannya atau kemajuan didapatkan, apa yang didapatkan dari KF lah. Terus kendala-kendalanya udah berapa lama, respon keluarga, teman atau bahkan sejawat. Oke. Waktunya kita kepoin Mbak Sandra. Monggo Mbak, cerita Mbak. Oke. Mas Budi kemarin slide saya sudah ya, Mas? Siap, sudah. Ada. Ada. Aku seneng nih kalau sedangkan kita kalau pakai slide aku seneng banget. Biar nggak lupa soalnya. Silakan, Mbak. Betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya Mas Tio sama Mas Budi ya atas kesempatan malam hari ini. Biasanya saya tuh jarang ikut ini Mbak, Mas jarang ikut TFH soalnya kalau di Samarinda ini kan sudah jam 9 ya. Jam 9 malam tuh sudah kelar-kelarnya. Jam 9. Oh, sampai jam 9 ya Allah. Iya. Makanya tadi sudah dopeng dulu satu kopi, satu mudah-mudahan aman ya. Perkenalan dulu ya, nama Sandra Purbaningrum. Saya lahir di Kediri, asli Jawa Timur Mas ya. 6 Mei 83. Kok cengkoknya itu kayak apa? Kayak Jawa tapi Samarinda. Asli Jawa. Domisili sekarang di Samarinda, Kaltim. Status menikah, 2 putra dan 1 putri, pekerjaan dokter gigi di ini ya, puskesmas sama jadi tim COVID-nya puskesmas. Ya, lanjut Mas Budi. Oke, pengalaman dengan KF ya. Saya mulai ber-KF itu 8 Agustus 2019. Sebenarnya mulai mengenalnya itu dari tahun 2016, Mas.
Jadi saya ikut FB keto keto fastos itu dari 2016 yang mungkin dulu awalnya membernya dari masih awal-awal sedikit ya. Jadi waktu itu kan ada teman, ini Mbak bagus Mbak pola makan baru gitu. Apa nih? Keto namanya gitu. Jadi yang dikenalkan nih awalnya ini makanannya gitu. Jadi dia cerita makanan saya itu kulit ayam Mbak gini-gini. Terus saya kaget. Makanan saya kulit ayam. Apa ini? Komunitas apa kok makanannya istilahnya lemak dalam tanda kutip lemak-lemak yang tidak baik ya, lemak yang harus dihindari gitu ya. Dulu awalnya itu. Jadi dia cerita GDP-nya orang-orang yang di komunitas itu rendah-rendah, ada yang sampai bisa 60, makin rendah makin baik gitu. Jadi kita sebagai nakes juga makin kaget lagi. Gak bisa itu kayak gitu, bahaya gitu kan. Nah, ya gitu, makanya antipati duluan ya yang dengan yang namanya keto, namanya KF itu sudah. Karena tapi kalau dengan yang namanya Mas Tio nggak antipati. Oh, saya nggak. Keto ya dulu. Jadi dengan istilah-istilah itu awalnya sudah antipati duluan. Pas mulai saya dari hamil pertama itu kan sudah kenaikan berat badannya sudah ini banget ya, signifikan. Hamil pertama itu 20 kilo naiknya. Nggak bisa turun-turun pas habis melahirkan itu. Jadi pas itu sudah mulai obes ya, dengan riwayat GERD itu yang sangat-sangat mengganggu. Sama yang rinitis. Jadi kalau ada kipas angin, AC itu sudah mulai bengek. Kayak gitu. Terus 2019 itu pas Agustus tuh ya memang skenario dari yang di atas ya, tiba-tiba kok muncul di timeline gitu, di timeline Facebook kan. Biasanya kalau di grup keto itu kan ada KF Challenge itu ya. Ya, itu tahun berapa tadi? Kok bagus gitu, 2019 itu. Ya Allah, dari 2016, 2019 baru. Oh iya betul. Ya awalnya tahu-tahu ya mulai beredar di WhatsApp gitu kan, broadcast yang tentang negatif keto gitu. Jadi yang positif itu jarang gitu. Terus pas itu lihat kok bagus ya. Ya sudah mulai ngepoin pas Agustus 2019 tuh. Jadi kebetulan senior saya Dr. Irma Suryani. Oh iya. Itu kakak kelas. Kakak kelas saya. Jadi KF juga kan, warrior juga kan. Nah, nanya-nanya ke beliau, Mbak, ini pengen tahu nih KF itu kayak apa sih? Nah, dikasih yang PDF-nya itu kan. Nah, saya mulai baca-baca gitu. Ternyata saya menemukan di situ istilah gluconeogenesis gitu ya. Ternyata kayak gini KF itu gitu. Jadi berangkat dari pemahaman dulu apa itu KF gitu. Makanya mengerti gitu loh. Jadi KF itu bukan hanya soal makan gitu, makan lemak gitu ya, tapi ada yang pelajaran yang bagus yang saya dapat dari KF itu. Nah, itu ya awalnya itu. Oke, bisa lanjut Mas Budi. Oke, perubahan setelah ber-KF. Jadi pas memutuskan ikut KF itu juga nekat ya. Pas itu saya baca, protokolnya ada VCO. Kebetulan saya memang sebelum KF sudah rutin sudah suka konsumsi VCO gitu. Ada nih di stoknya di rumah, terus teh hijau. Oh, baru kemarin dikirimin dari teman ya dari Jawa Tengah itu. Oh, ada. Terus ada garam IMSA. Ini sisa MPASI anak kan masih ya. Ayo sudah lah mulai gitu. Jadi nekat itu, nggak pikir panjang, langsung sudah besok mulai puasa gitu ya. Nanti skip sarapan, pagi minum VCO, jam 12 nanti makan itu. Nah, itu.
perubahan setelah ber-KF, alhamdulillah ya, indeks massa tubuh saya sekarang 21,5 sudah ideal ya. Awalnya Aku ngeliat bahan sekarang 29 aja, Mas, awalnya. Ideal banget. Awalnya 29. Hampir 29 ya. Pokoknya nyentuh angka 29. Dengan tinggi 157, sekarang beratnya sekitar 52 53 lah. Itu mentok, nggak turun-turun. Alhamdulillah. Nanti kalau turun kempes. Terus GDP rata-rata alhamdulillahnya ya kisaran segitu ya, 70 78, kecuali kalau stres itu bisa 82, di atas 80 biasa. Kalau akhir-akhir ini kan yang masa pandemi ini sering stresnya ya. Lingkar perut saya sudah 78 alhamdulillah ya. Dan yang paling menggembirakan tentang yang ini ya, yang GERD sama rinitis saya itu sudah sangat-sangat jarang sekali gitu. Alhamdulillah ya. Jadi dulu yang kemana-mana selalu pakai senjata cetirizine ya, yang tahu apa obat anti ini kan, antihistamin. Kalau sudah jadi kan kalau praktek itu kan harus ruangan harus ber-AC ya Mas. Kalau mulai bersin-bersin tuh aduh ya Allah, sudah tersiksa banget pokoknya. Alhamdulillah ya sekarang sudah mulai ada perbaikan. Oke, lanjut. Nah, ini saya kemarin janji sama Mas Tio ya tentang pengalaman. Kalau pengalaman sebagai warrior yang perubahan, yang nilai laboratorium segala macam itu kan sudah terlalu banyak ya. Mungkin warrior-warrior lain juga kisahnya lebih amazing dari saya. Cuman di sini saya pengen berbagi pengalaman ya. Saya sebagai penyintas COVID bulan kemarin. Jadi meminjam istilahnya Mas Tio ya, apakah seorang warrior bisa terkena COVID gitu? Bisa. Di sini iya ternyata bisa banget ya. Di sini yang nakes yang sudah APD lengkap pun ya, ternyata sangat bisa. Ternyata bisa di ini ya, virusnya tetap bisa disapa sama virus. Nah ini lanjut Mas. Nah ini saya ingin cerita perjalanan saya tentang bersama COVID lah istilahnya. Jadi saya sekeluarga Mas kena Mas. 3 anak saya itu memang sengaja nggak saya swab ya, karena saya mikir positif sama negatif juga tetap sama, isolasi mandiri semua kami di rumah, buat apa di swab gitu. Jadi ya cuman untuk menjaga biar anak-anak nggak trauma sih, soalnya kan untuk pergi ke rumah sakit karantina untuk melakukan swab itu kan agak horor ya. Yang penting tidak bergejala. Jadi saya tetap menetapkan protokol isolasi mandiri dengan anak-anak juga gitu. Jadi yang gejalanya awalnya suami saya duluan ya. Tapi saya nggak tahu sebenarnya yang kena virus itu saya duluan atau suami gitu. Tapi gejalanya suami duluan. Jadi pada tanggal 18 September ya, suami saya itu mulai merasakan radang tenggorokan dan pusing. Tapi suhu tubuhnya masih normal. Habis itu sudah langsung isolasi, kamar sendiri. Nah, saya masih sama anak-anak gitu, karena suami isolasi, saya nemenin anak-anak, masih tidurnya sama anak-anak itu. Terus Sabtu sampai Senin itu mulai batuk ringan intensitas ringan banget. Oh ya, suami saya masih karbo ya, belum keto, belum KF. Oke. Dan suhu tubuhnya dia sudah mulai naik, rata-rata kemarin 37,8 lah. Tidak terlalu tinggi, supaya please. Kemudian Senin ini saya masih masuk kerja Mas. Masih masuk kerja tanggal 21 September, karena saya awalnya positive thinking ya. Mungkin mungkin kecapean gitu, kecapean biasa. Jadi, itu saya mulai ngerasa nggak enak badan gitu. Meriang, pusing, ya mau demam gitu, kok kayak mau demam gitu, cuman nggak dirasa, tetap aja kerja pakai APD lengkap gitu. Pas itu
sempat ngukur suhu badan sudah 37 ya. Pas terus reviewnya hari Senin itu jam 2 siang itu baru review. Oke. Boleh lanjut? Ya. Nah ini mulai Senin malam itu suhu saya naik gitu. Naik sampai 39,8 dan nyeri otot luar biasa ya seluruh badan ya. Dan jam 9 malam tuh saya minum paracetamol karena nggak nyaman gitu. Dan itu pun tidurnya juga nggak nyenyak. Nah dari situ saya sudah punya feeling tuh. Saya tuh nggak pernah merasakan kayak gini gitu ya. Bahkan selama KF sudah 1 tahun itu saya namanya demam, namanya flu itu alhamdulillahnya belum pernah gitu. Apalagi yang itu sampai demam itu sampai yang 39 gitu ya. Ini kenapa gitu? Kenapa? Jadi malah saat sudah ini kayaknya terpapar ini. Sudah feelingnya sudah ke sana itu. Jadi Selasa pagi itu karena efek paracetamol ya dia turun. Jam 6 tuh sudah mau naik lagi nih. Saya WA dokter Irma kan, Mbak kayaknya aku terpapar ini Mbak. Bisa tak minumin paracetamol dulu gimana? Ya sudah enggak apa-apa minum paracetamol pas fasting enggak apa-apa itu ya. Dan saya minum paracetamol jam 6 pagi itu kedua kalinya ya. Itu masih kerasa nyeri ototnya itu. Nyeri otot yang dari kaki, tangan gitu ya, yang kerasa yang khas serangan virus lah. Gitu. Oke, lanjut. Nah, hari Selasa itu mulai nih anoreksia. Saya nggak nafsu makan hari Selasa itu. Jadi pagi kan ya. Ya sudahlah sekalian aja niat. Ini kan mau niat omat gitu. Makan nanti aja sore sekalian gitu. Ingin membuktikan nih apa namanya fasting. Ya, asupan saat itu hanya air putih. Imunator handinya itu 5 jalur ya. Kemarin per 3 jam saya usap di hidung, lubang hidung, mulut, di vagina sama di anus ya. 5 jalur. Kemudian VCO sama MCT oil sekalian ya. Selang-seling. Karena saya agak enak memang minum VCO, tapi karena ada kandungan antivirusnya ya saya minum gitu. Sama larutan garamnya sama cuka apel yang ponari itu saya minum ya. Biar kalau lemesnya sih nggak terlalu ya kemarin, cuman ya anoreksia aja, kayak nggak nafsu makan sama sekali gitu rasanya. Nah siang itu sudah saya nggak minum paracetamol lagi, sudah mulai hilang siang itu. Nyeri otot sudah hilang gitu. Selasa siang. Jam 5 sore saya baru refill 2 telur rebus, itu pun ya karena terpaksa. Maunya lanjut tapi aduh udahlah makan dulu aja gitu. Hari Selasanya kami berangkat swab karena ya feelingnya sudah ke sana gitu. Hari Selasa yang tanggal 22 September itu. Oke, lanjut. Nah, hari Rabu itu alhamdulillahnya sudah hilang. Selasa malam tuh sudah hilang. Dari siang itu demam sama nyeri otot itu sudah hilang. Ya, sampai Rabu itu sudah. Awalnya intens padahal ya. Awalnya intens, Mas. Dari Selasa malam sampai Senin malam sampai Selasa siang itu intens. Hari Rabu itu sudah tidak merasakan demam lagi, tapi masih anoreksia. Masih agak nggak nafsu makan. Hari Rabunya itu kan ini ya, saya dapat hasil bulanan waktu itu, hasil rutin. Ya, jadi saya waktu itu galau gitu. Ini saya refill apa saya melanjutkan melanjutkan insting tubuh ya, permintaan tubuh gitu. Ya, tapi kalau mau makan juga
nggak nafsu. Ya sudahlah, ikutin aja dulu, saya pikirnya gitu. Nah, Rabu siang mulai kerasa agak sesak waktu narik nafas ya. Terutama pas posisi baring ke duduk ya. Tapi itu durasinya sebentar, 1-2 menit, habis itu hilang. Nah, nanti muncul lagi kalau ganti posisi dari duduk ke baring gitu. Muncul lagi itu. Tapi nggak ada batuk pilek. Cuman masih pusing ya, lemes itu karena ya anoreksia itu mungkin ya. Jadi Rabu itu saya jam 2:30 baru makan ya. Oke. Demam sudah nggak ada ya, hari Rabu sudah nggak ada. Hari Kamis itu sama, gejalanya masih kerasa. Sesaknya itu masih ada. Ya, durasinya 1-2 menit itu aja. Pusing sudah hilang, tidak ada batuk pilek, anoreksia masih. Oke. Hari Jumat itu swab-nya keluar positif. Swab yang hari Selasa itu dua-duanya ya? Lagi. Swab yang Selasa berarti itu ya? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kan. 4 hari. Yeah. Tapi Jumat itu sesaknya sudah hilang. Sudah pas narik nafas dalam itu sudah nggak ada hambatan gitu, alhamdulillah. Tidak ada pusing. Nah, cuman ini kok sering ngantuk. Makanya tidur. Jadi tidur saya tuh sampai berapa? 8 jaman lah. Dari tidur malam sama siang kan tidur juga ya. Nah, anoreksianya mulai hilang nih. Mulai sudah enak makan ya. Jam 12 makanya saya refill gitu. Nah, ini yang amazing ini hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 26 September, ingat ya. Itu nafsu makan saya itu meningkat tajam. Badan mulai segar gitu. Jadi saya ini ya, kalau di orang warrior itu kan kadang kan laparnya lapar nafsu ya Mas ya. Pengen makan sebenarnya nggak lapar gitu ya. Cuma pengen makan aja gitu. Tapi ini beda gitu. Saya ngerasa yang bener-bener lapar gitu. Lapar yang waktu dulu masih ngarpo ya. Yang kayak sakau itu. Ya kayak itu laparnya itu. Lapar banget pokoknya. Sampai nggak tahan karena laparnya itu jam 10:30 saya sudah makan gitu. Karena saya juga kan, saya rutin juga, sudah makan dan sehari itu bisa 3 kali makan dengan porsi yang banyak. dan kebetulan waktu itu kan ada kiriman alpukat juga, sudah hantam aja. Ajar. Tapi herannya habis makan ya itu segar badan tuh. Nah, fresh gitu, segar, enak gitu. Nanti dikit-dikit lapar lagi gitu ya. Itu yang dirasakan ya. Itu nafsu makan meningkat itu sekitar berapa ya kemarin, 2 hari apa 3 hari ya? 2 harian kayaknya. Nah, tidurnya makin pules ya Mbak ya waktu itu ya? Iya, pules banget. Orang pas lemes-lemesnya anoreksianya aja pules, apalagi yang itu ya. Iya, waktu anoreksianya mulai hilang, pulesnya mulai nambah. Sudah koler lah pokoknya. Nah, terus hari Minggunya itu sudah mulai enakan gitu kan, buat senam, berjemur udah enak. Sampai Senin, Selasa, Rabu itu saya sudah aktivitas kayak orang normal gitu ya. Bahkan sudah mulai bisa masak sendiri. Awalnya kan catering masih ya, catering biar nggak terlalu capek itu. Itu sudah bisa masak sendiri gitu. Nah, tanggal 7 Oktober itu pengambilan sampel darah yang pakai ini ya, di vena itu untuk melihat imunoglobinnya itu hasilnya sudah aman. IgM saya sudah 1,03, sudah dianggap normal ya. IgG-nya sudah terbentuk, itu sudah meningkat. Tanggal 8 Oktober saya sudah mulai kerja lagi itu. Jadi kan banyak teman-teman nakes yang juga penyintas ya di sini. Ada yang nanya,
Mbak kamu ini nggak ngos-ngosan? Enggak, alhamdulillah. Iya kah? Badannya pegel-pegel nggak? Enggak. Jadi oh iya ya beneran. Iya nggak ada rasa apa-apa. Sudah semangat gitu sampai sudah bisa walk out lagi bahkan. Udah istilahnya nafasnya sudah ini ya, tarikan nafasnya sudah sangat normal gitu ya. Nah, jadi hitungannya cuman berapa hari itu prosesnya ya. 3 hari 4 hari ya. Nah ini pelajaran yang mungkin bisa diambil ya. Jadi ternyata selain 3M yang didengungkan ya, ada kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tapi yang paling penting adalah juga imun tubuh kita gitu ya. Karena ya itu tadi balik ke tadi ya, kita nggak tahu virus itu dari mana gitu. Saya kalau di tracing saya juga bingung dapat virusnya dari mana gitu. Apakah suami duluan yang ketularan saya atau saya duluan yang ketularan suami gitu ya? Bingung juga kalau ditanya. Apa mungkin dari waktu beli ikan di pasar atau beli ayam atau pas ngelepas APD-nya pas itu ada yang ngikut gitu, nggak tahu gitu. Makanya perlindungan benteng imunnya juga harus gitu ya, harus baik. Terus yang kedua itu yaitu ketika mulai merasakan gejala, fasting dan resting adalah pilihan terbaik. Saya sangat bersyukur Mas ya, kemarin itu saya bukan OTG gitu. Saya ada gejala karena dengan merasakan gejala tuh saya punya pengalaman ya, tubuh kita luar biasa gitu ya. Jadi saya merasakan bagaimana respon imun, bagaimana saat sitokinnya itu gitu-gitu ya, aktif ya istilahnya. Terus kemudian saat anoreksianya sampai saat recovery-nya yang nafsu makannya luar biasa meningkat. Jadi saya merasakan 3 fase-fase itu ya. Jadi merasa bersyukur sekali itu. Coba kalau misalnya saya OTG nggak ada gejala, saya mungkin nggak merasakan itu. Nah, dan bisa membuktikan bahwa ternyata fasting dan resting itu pilihan terbaik gitu ya. Yaitu ada gejalanya itu muncul gitu, anoreksianya benar-benar muncul. Ya, ikutin aja naluri tubuhnya itu. Tubuhnya kalau nggak mau makan. Nah, saya menambahkan ya, suami saya yang kemarin masih ngarbuk yang waktu kena COVID itu, saya juga tetap terapkan protokol yang ini ya, conditioning metabolik ya, yang saya puasakan juga gitu. Karena waktu itu beliau anoreksia juga, sudah yang kita coba puasa gitu. 24 jam puasa, kuat. Wow. Iya, benar karena anoreksia tadi ya. Jadi mudah puasanya. Pas itu malam tuh baru beliau makan ya udah kita makan ini aja, makan lauk aja, dia bilang jangan makan nasi dulu tuh dipaksa gitu. Ya alhamdulillahnya juga recovery-nya juga lumayan cepat ya. Oke. Terus yang terakhir anak-anak untuk anak-anak ini gejalanya kemarin demam 37-an derajat, cuman beberapa jam aja. 2 jam 3 jam gitu. Tetap anak-anak saya kasih imunator Hani olesin per 3 jam itu diolesin. Anak-anak ada anoreksianya nggak? Enggak ada sama sekali. Mereka kayak OTG. Cuma demam aja. Cuma demam aja. Saya sama suami aja. BAB-nya lancar nggak? BAB-nya lancar nggak? Lancar. Semuanya lancar. Kalau badan suami juga sama? Iya, sama lancar. Bahkan kalau waktu habis fasting itu langsung diare. Nah itu yang dicari. Iya. itu viral shedding-nya itu malah lebih cepat, itu bersihnya lebih cepat. Iya, kami langsung diare Mas. Jadi habis makan itu langsung diare gitu. Makanya pas habis itu udah ponarinya udah langsung masuk. Habis diare itu baru besoknya enakan kan, seger. Betul. Itu caranya. Emang ciri-cirinya kayak HC. Ciri-cirinya sama kayak HC persis.
ya bersyukur banget merasakan itu, jadi bisa ini ya punya pengalamannya. Oke. Ya, jadi yang terakhir untuk warrior yang lain ya, jaga 5 pilar KF dengan baik ya. Karena apa namanya? Kalaupun kena, insya Allah kita tidak terlalu fatal lah ininya gejalanya. Oke, itu Mas ya. Oke. Terima kasih. Keren banget ya. Kita malah thank you nih. Keren kan? Emang harus ada ceritain pengalaman langsung. Ya memang kalau aku jujur di grup metabolic conditioning sebetulnya yang dipegang oleh tim metabolic conditioning sebetulnya banyak banget. Cuman kan seperti janji awal kita kan nggak mau buka identitas karena itu privacy. Alhamdulillah. Tapi kalau kayak Mbak Sandra kayak gini kan walaupun terdata tapi dia sendiri yang mau cerita. Jadi jadi mungkin yang kemarin yang udah dibantu oleh tim metabolic conditioning misalnya mau berniat seperti Mbak Sandra nggak usah malu kalau kena COVID. Ya aku bilang mungkin nggak semua orang pengen tahu kalau dia kena COVID. Sebetulnya nggak apa-apa loh. Warrior aja yang udah jaga gaya hidup kesehatannya aja bisa kena COVID tuh buktinya. Terus emang kenapa? Emang kalau Mbak Sandra kena COVID terus kita takut gitu Mbak Sandra? Enggak kan? jadi ya ini sih sebetulnya kan. Tapi aku tetap bukan aku nggak maksa. Cuman bagi yang kemarin banyak banget soalnya ditolong. Yang udah bagi yang merasa ditolong misalnya ikut nonton, misalnya mau testimoni juga, mau cerita prosesnya gimana, itu penting buat ilmu juga soalnya kayak gini kan Mbak Sandra jadi buat ilmu. Betul banget. Nggak semua orang kan ya, tapi aku tetap semua orang yang japri ke aku yang dibimbing sama tim metabolic conditioning nggak usah khawatir, tidak ada identitas dibuka sama sekali. Itu aku yang jamin. Itu nggak usah jamin, jadi nggak ada paksaan di sini. Cuman kalau misalnya benar kayak Mbak Sandra menginspirasi yang lain, mau testimoni, kabarin Mas Budi, nanti kita angkat di SFH kalau perlu. Yes. Ya, soalnya ini ilmu. Jadi kita tahu prosesnya kalau terjadi karena ini membantu meredakan stres di tengah pandemi COVID. Yang masalah sekarang japrianku itu saat ini banyak muncul gejala bukan COVID, tapi stres gara-gara di situasi pandemi COVID akhirnya muncul gejala. Karena mereka udah membayangkan COVID itu kayak binatang yang gimana menakutkan dan seperti apa. Sebetulnya sih ya kuncinya asal kita tahu caranya supaya nggak fatal itu tok. Jadi kayak kemarin di TV kemarin bilang apakah Warrior bisa kena COVID? Ronaldo pemain bola aja kena COVID kok. Emang kenapa kena COVID? So what gitu loh. Nah, tapi intinya bagaimana kita ya kalau untuk menjaga nggak kenanya itu tetap penting. Kita ikut aturan protokol pemerintah tetap penting. Karena kan kita juga nggak mau jadi carrier ya kan, walaupun anggap aja kita punya imun lebih baik, kita udah tahu caranya, takutnya kita jadi carrier dan menyebarkan ke orang yang belum mengikuti kita, belum tahu caranya, akhirnya malah dia yang kena efek jeleknya karena dia misalnya punya komorbid dan mudah fatal. Apalagi kalau itu keluarga terdekat kan kita sendiri kan harus punya empati. Jadi walaupun kita tahu caranya, tapi kita juga berusaha menghindari agar nggak kena. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi orang di sekitar kita itu aja. Tapi kalau untuk kita ya sendiri jangan stres. Apalagi yang nonton TFH malam ini. Kitanya harus tahu caranya melawan virus yang karena seperti aku bilang sebelumnya, virus itu tidak hidup. Jadi kalau dia sampai membuat fatal, itu sebetulnya tubuh kita sendiri yang membuat fatal. Kenapa? Karena respon imun kita berlebihan saat menghadapi virus yang tidak hidup. Virus itu begitu penetrasi masuk ke dalam sel epitel paru, itu dia masuknya juga nggak ada yang dorong masuk ke dalam. Justru gini loh, begitu dia terbang terbawa angin atau droplet masuk nempel ke mukosa kita, dia jangan membayangkan dia seperti berusaha, wah mana ya, kayak dia bisa menipu atau dia bisa ngumpet dari imun. Enggak. Kalau dia bisa escape dari imun, ya itu terjadi imuno escape. Imunnya yang surveillance-nya jelek. Bukan virusnya yang lebih pintar. Nggak ada itu virus pintar. Hidup aja juga enggak, gimana dia pintar? Emang dia punya otak? Nggak ada. Jadi the whole clue itu semuanya menghadapi virus itu, the whole clue itu terletak di badan sendiri. Jadi ini, melawan virus itu seperti main biliar.
walaupun kita main biliar, tahu kan biliar kan? Ya, Nah, kita main biliar ada lawannya, sebetulnya orang yang sampai jago bisa one stick dari mulai mecahin bola, ada yang masuk satu terus dia bisa sampai habis, itu sebetulnya dia bukan perang dengan lawannya cuma nonton doang. Dia berusaha gimana caranya supaya posisinya habis mukul ini, posisinya di sana udah deket sana. Jadi dia nyeting bolanya udah jago, bagus. Itu kan sebetulnya dia kayak kontrol ke diri dia sendiri. Sama, virus itu sebetulnya kontrol ke diri sendiri. Jadi untuk melawan virus itu kita harus bisa mengontrol tubuh kita agar tidak menjadi good host atau slow respond host. Cuma itu doang. Karena begitu virusnya itu nempel di S2-nya epitel paru atau sel apapun yang memiliki S2, jadi yang membuat S2 itu memicu endositosis karena S2 itu mengira yang nempel di dia itu angiotensin 2. Dia kan mikirnya kan karena dia agonis, karena dia sama sel yang inisiasi di awal untuk menarik virus masuk ke dalam sel, itu bukan virus yang dorong ke dalam sel, tapi gini, karena ini berpikir angiotensin 2, jadi tariklah ke dalam. Karena match. Dia kan sel kita nggak tahu itu protein apa nempel, tapi dia nempel aja, matching, tarik ke dalam. Ditarik ke dalam, prosesnya juga sama, endosom juga, masukin sekitar endosom. Endosom ya pasti diasidifikasi. Otomatis secara nggak langsung asidifikasi ini membuat lipid bilayer pelindung protein dan lipid bilayer pelindung virusnya hancur. Nah, begitu endosomnya, tapi dia nggak sampai benar-benar dihabisin di lisosom. Kalau dia sampai benar-benar nggak dihabisin ke lisosom, yang salah siapa? Yang salah kita. Kenapa kita autofaginya nggak sempurna? Nah, itu dia. Bukan virus yang ngakalin. Mau di autofagi ya? Tadi dulu. Virus nggak seperti itu. Virusnya nggak hidup kok. Kan serius. Emang virusnya hidup? Emang virusnya gimana cara ngindarin autofagi? Emang dia lari-lari. Kalau virus sampai skip dari autofagi, ya kita yang autofagi lagi jelek. Ya, benar nggak? Berarti kita dalam kondisi AMPK-nya nggak aktif. Nah, makanya begitu anorexia sickness itu tadi itu muncul, autofaginya jadi optimal. Nggak ada virus yang masih bisa bertahan di endosom itu nggak digabungin ke lisosom. Namanya nggak makan, pasti kan semua sel di tubuh kita berusaha recycle apapun yang bisa di-recycle di dalam sel. Ya dihancurin. Lumayan kalau ngancurin virus dapat apa? Dapat lemak, fatty acid dari lipidnya, dari membran proteinnya dapat protein, amino acid lumayan. Dari glukoprotein di spike-nya dapat glukos dan amino acid. Ini hostnya nggak makan, gue kalau untuk menuhin kebutuhan seluler gue internal seluler mendingan nyari dari dalam. Nih ada yang nganggur di benda apa? Dia kan nggak tahu kalau itu virus. RNA-nya lumayan dipecah, dapat nukleotide lagi, nggak perlu bikin dari pentose phosphate pathway yang harus pakai gula. Lumayan kan? Dapat kebutuhan nukleotide di dalam sel untuk bikin RNA messenger untuk fungsi lain pun juga bisa disuplai dari nukleotide hasil ngancurin virus. Nah, itu terjadi pada saat apa? Dikondisikan, anorexia situs itu mengondisikan hostnya tuh jadi membuat seleksi besar-besaran. Sel yang terinfeksi tadi tetap mau hidup dong, karena dia kan tadinya sel hidup. Epitelnya kan hidup. Tapi dia untuk memenuhi fungsi-fungsinya sebagai sel epitel, dia harus mendapatkan substrat-substrat untuk nutrisinya. Tapi kan nggak makan. Ya akhirnya virus nggak survive, karena autofaginya disempurnakan. Awalnya bisa sampai lama, atau dia bisa sampai mereplikasikan virusnya keluar lagi dari sel epitel paru, itu berarti kan ada dukungan. Bukan virusnya gini. Bukan virusnya, gue gimana caranya membuat sel epitel paru ngambil supaya ini orang bisa makan gula. Jadi seakan-akan virusnya itu bisa membuat kita berpikir jadi pengen makan karbo nih. Pinter banget virus kayak gitu. Nggak ada. Kita aja yang banyak makan karbo. Jadi virus itu tidak hidup, sama sekali tidak hidup. Jadi kalau begitu dia menginfeksi sampai menimbulkan satu fatalitas, semua domino efeknya akibat kita sendiri, bukan virus. Karena kita benar-benar jadi good host, kita mengizinkan dia masuk, itu karena kita terpapar, jelas. Tapi begitu kita mengizinkan dia replikasi dan kita mengizinkan imun kita lambat merespon sehingga dia bisa replikasi lebih banyak dulu, itu salah kita. Viral load-nya meningkat dulu, itu salah kita. Begitu merespon, akhirnya inflammatory responnya kelamaan,
sehingga menyebabkan adaptif imun responnya T-selnya malah exhaustion, limfositnya turun, salah siapa? Salah kita juga. Salah virus apa? Lah gue kan tahu tadi ada yang gue didorong angin, pas orang bersin didorong droplet, gue nempel di lo, gue malah disedot sama lu. Kan gue nggak ngapa-ngapain, gue gerak aja nggak bisa, terbang aja nggak bisa, flagellum aja nggak punya. Belum disedot masuk, pintunya nggak ada yang jaga. Iya, pintunya juga nggak jaga. Kan ini semuanya kan permissionnya, izinnya semua dari hostnya. Gitu loh. Jadi cara melihat virusnya dibalik. Jangan seakan-akan virus itu yang aku takut sama COVID, kenapa takut diterkam COVID, gigit. Gak ada itu. Jadi cara berpikirnya diputar deh. Cara berpikirnya di engineering. Ya. Kalau kita sampai fatal, kita yang mengizinkan. Itu doang. Kita yang mengizinkan untuk jadi fatal. Nah, jadi triknya itu begitu kayak Mbak Sandra mengalami sickness anoreksia. Itu alaminya. Jutaan tahun manusia kalau keinfeksi juga nggak ada yang ngasih tahu kalau dia disuruh makan. Yang tahu dia sickness anoreksia, ngikutin. Mungkin kalau Mbak belum tahu metabolic conditioning, mungkin kalau Mbak belum tahu KF, Mbak tetap makan, betul nggak Mbak? Karena takut, aduh buah punya tenaga nih, benar nggak? Iya, betul. Tapi Mbak nggak bakal dengerin insting Mbak untuk nggak makan walaupun sickness anoreksia. Kalau nggak pernah tahu KF, kalau nggak pernah dengar metabolic conditioning, benar nggak? Iya, dari kecil kan kalau sakit makan banyak biar cepat sembuh. Secara fisiologis juga mendukung, Mas. Secara fisiologis karena sudah hiperinsulinemia ya pastilah ingin makan terus. Ya. Nah, jadi begitu sekarang bisa mendengarkan tubuhnya dan mempercaya karena tadinya ilmu yang tadi sebelumnya tuh akhirnya udahlah ikutin insting alaminya. Akhirnya bener kan begitu gejala awalnya inflamasi yang meningkat, efeknya mialgia, apa kerasa di mana ya. Akhirnya apa? Cepat banget nggak turunnya 24 jam. Iya, cepat. Nah, dan semua yang dipegang oleh tim metabolic conditioning juga hilang gejalanya itu rata-rata, walaupun ada yang 2 hari, rata-rata 1x24 jam langsung hilang. Dari induksi pertama 24 jam, besoknya langsung hilang semua gejalanya. Itu persis kejadian sama kayak Mbak. Nanti kalau di sini ada tim kita yang masuk nggak, Mas? Ada Mbak Irma atau Mbak Aing nggak? Ada Mbak Irma. Ah, Mbak Irma coba ceritain sebentar Mbak Irma yang slide yang megang nggak usah dikasih nama. Tadi ada, sekarang udah nggak ada. Oh, nggak ada. Mbak Im nggak ada ya? Mbak Im ada. Mas Azharul. Nah, Mbak Im boleh, Mbak Im cerita. Mbak Im dibukain. Ayo Mbak Im. Mbak Im tapi jangan sebut nama ya. Maksudnya ciri-cirinya sama nggak kayak Mbak Sandra tadi 1x24 jam rata-rata yang kita pegang. Mbak Im cerita. Halo Mbak Im. Halo. Monggo. Halo. Ya, silakan. Dengar ya, Mas? Ya. Dengar ya suaranya? Dengar, ya, tinggal videonya aja. Videonya apa aja? Dia udah selonjoran dia. Oke. Daster. Ya. Kalau rata-rata yang yang kita dampingi memang gejalanya seperti itu, hampir sama. Terus pada saat kita puasakan, besoknya memang sudah agak lebih baik gitu. Halo? Ya. Mirip kayak yang dibilang Mbak Sandra tadi nggak? Kenapa? Mirip dengan yang di-share tadi nggak? Iya, hampir mirip, Mas. Memang rata-rata seperti itu. Terus ceritain dong, ada diarenya juga nggak? Ada diarenya. Malah ada yang malah sebelum swab keluar itu ada yang mengeluh sakit perut. Jadi nggak nyangka kalau ternyata swabnya itu positif. Ternyata si COVID ini menyerupai penyakit sebelumnya. Jadi dikiranya itu karena hasilnya kan belum keluar. Sedangkan penyakit sebelumnya itu kan sakit lambung. Jadi dikiranya itu kan bukan COVID. Ternyata kebetulan pas kesadaran yang bersangkutan beserta keluarga itu tanggap sehingga menghubungi kita kan saat itu, sehingga langsung kita coba bantu untuk langsung 24 jam. Alhamdulillah ya masih ada fatalitas yang lebih buruknya itu
maksudnya tidak terjadi gitu loh Mas. Memang ada masa-masa kritis tapi alhamdulillah terlewati seperti itu. Ada berapa lama kira-kira kalau yang masa-masa kritis itu berapa lama biasanya Mbak? Kalau yang Mbak Sandra ini kan nggak terlalu itu. Kalau yang Mbak pegang yang mengalami masa kritis itu biasanya punya komorbid ya? Komorbidnya samar-samar gitu loh Mas, gemuk enggak, jadi masih sedang-sedang obesitasnya. Kemudian sakitnya juga enggak seberat yang bukan yang mungkin karena sudah resisten insulin itu kali ya. Saat itu malah ada yang diare itu sampai 10 kali Mas, tapi hari ketiga itu sudah lebih baik. Hari ketiga itu sudah lebih baik. Ya, betul. Nah, rata-rata kalau Mbak Sandra tadi mulai laparnya di hari keberapa Mbak? Hari ke tiga. Ya, betul. Nah, sekarang iya, Mbak hari ketiga. Masih ketiga habis diare soalnya. Nah, Iya. Mbak Aim coba kira-kira rata-rata mereka jadi pada craving lagi, jadi lapar lagi di hari keberapa? Ya hari ketigaan itu 3-4. Cuman ada yang sebelumnya itu ada yang paham KF. Jadi menahan sekuat tenaga harus panjang puasa enggak, gitu, Mas. Enggak, salah kan dia harus butuh recovery, nggak boleh yang kayak gitu. Karena orangnya maksa pengen, dia berarti orang KF karena dia mikir kalau puasa panjang terus lebih bagus. Enggak, dia harus recovery. Malah awal-awal itu jam 12 gitu dinyatakan positif itu panjang puasa, malah enggak. Belum nyambung kali ya, mungkin masih panik dan lain-lain itu segera refill gitu kan. Padahal dia udah berasa lapar ya. Iya, setelah cooling down itu malah kok panjang puasa terus. Enggak apa-apa, biar kabur sekalian gitu. Enggak, jangan ikutin instingnya kalau udah lapar karena abis fight-nya kemarin itu butuh repair-nya, epitel yang rusak, apa semua harus ada repair-nya. Terus untuk bikin antibody emangnya nggak butuh bahan baku, antibody itu protein loh. Antibody itu imunoglobulin itu protein loh, jangan salah. Justru malah respon imun yang cepat setelah fight-nya itu ialah kalau nutrisi cukup dia langsung bikin antibody-nya cepat. Memang pembentukan memorinya itu terjadi udah pada saat terjadi sickness anoreksianya itu udah terjadi pembentukan phenotype-nya. Misalnya dari naif dia fight ke efektor, sebagian pindah ke memori. Sebagian lagi kalau B-cell-nya langsung begitu B-cell-nya udah terkonfirm, udah dikonfirm oleh CD4, sudah terkonfirm oleh APC jenis antigennya, dia berubah jadi plasma cell, dia juga produksi antibody-nya juga sudah terjadi di masa anoreksia. Tapi jadi respon antibody itu di awal infeksi itu pertama responnya perpindahan bahasanya apa ya? Pada saat anoreksia itu sudah terjadi diferensiasi fenotype dari naif itu tipe ternaif, jadi T cell naif maupun B cell naif. Dari naif itu mereka belum punya tujuan, belum aktif. Pada saat dia berdiferensiasi menjadi efektor, berdiferensiasi menjadi memori, ini sudah terjadi saat sickness anoreksia, betul. Justru ini malah lebih cepat terjadi pada saat sickness anoreksia, betul. Tapi pada saat mereka di situ sudah mensekresikan antibody itu yang bisa jadi plasma sel. Karena dia kan langsung membesar, secara morfologi dia membesar, dia menjadi tempat produksinya untuk bikin antibody. Itu sudah terjadi di saat anoreksia, itu dari hari pertama, hari kedua sudah terjadi. Tapi untuk produksi IgG yang maksimal, imunoglobulin G yang maksimal, karena itu kan untuk peggingnya dimanapun ketemu virus, penetralisinya kan antibody. Itu supply proteinnya harus besar. Tubuh di kondisi kayak gitu biasanya instingnya lapar. Makanya itu diikutin. Kalau ditahan-tahan malah nanti antibodinya nggak optimal. Nah biasanya makanya aku tebak itu pasti di hari ketiga atau hari keempat. Rata-rata ya kalau yang agak lambat respon imunnya mungkin bisa hari keempat baru muncul laparnya. Jadi sinkronisasinya agak lambat karena memang respon juga lambat. Tapi kalau yang benar patternnya setelah infeksi, setelah muncul gejala, pada saat bergejala di bawah tidak makan 23-24 jam, itu hari keduanya diare. Harusnya. Jadi pada saat dia makan malamnya itu besok paginya BAB lancar. Atau diare nggak apa-apa itu. Itu dia mulai nafsu makannya udah mulai ada tapi dikit banget. Nanti dia maju puasanya lebih cepat. Tadinya misalnya dia 23-24 jam, sekarang 20 jam atau 18 jam udah mulai makan. Tapi mungkin belum terlalu nafsu banget. Nah, di situ mungkin diarenya masih berlangsung atau dia masih detox, pipisnya masih banyak. Nanti hari ketiga, kayak orang kelaparan. Nah, itu patternnya seperti itu.
makanya kalau dilihat di buku metabolic conditioning, kenapa patternnya kita bikin hari pertama 23-24 jam, hari kedua bisa mundur jadi 18-20 jam, hari ketiga 16-18 jam. Artinya apa? 1, 2, 3 mengizinkan jendela makan yang makin lebar. Walaupun memang disarankan untuk tidak kembali 3 kali makan. Tetap membatasi akhirnya di 16/8. Jadi 8 jam makan dari jam 12 sampai 8 malam. Hari keempat 5 makan dan seterusnya. Tapi pattern itu sudah kita tulis duluan di buku metabolic conditioning. Ya, pas begitu udah pada megang pasien, Mbak Aim dan sebagai pegang pasien, patternnya kebukti semua nggak? Kebukti. Nah, ini salah satunya itu. Ternyata apa? Ternyata sama kayak infeksi lain. Patternnya sama seperti itu. Ya. Mau itu COVID, mau itu apapun infeksinya. Jadi buku metabolic conditioning itu sebetulnya untuk semua infeksi, walaupun judulnya untuk COVID-19. Tapi patternnya itu persis kenapa kita menyarankan turunnya jendela puasa, melebarnya jendela makan secara bertahap. Di hari pertama induksinya paling panjang. Kenapa? Karena tadi bahkan suaminya Mbak Sandra kan belum KF kan? Iya, belum. Nah, itu kan aku tunjukkan, buku metabolic conditioning kan disusun untuk bukan hanya orang KF, untuk semua. Nah, terbukti kan di Mbak yang KF ya, suami yang nggak KF, sulit nggak kira-kira 23-24 jam? Enggak kan? Enggak kerasa. Enggak. Itu karena sickness anoreksianya memang harus didukung. Jadi jangan ketakutan, ini kan buat soalnya ada ngomong, buku metabolic conditioning kan buat orang yang udah adaptasi ketosis, makanya puasa gampang. Kalau yang orang masih belum KF gimana kan susah. Enggak, bukan seperti itu. Sickness anoreksia tidak seperti itu. Namanya orang gejala infeksi, namanya orang bergejala, namanya sitokinnya lagi meningkat, inflammatory respon meningkat. Tubuh kita itu memang dibikin itu idenya emak, nature's idea. Idenya emak alam, nature's idea of immunonutrition itu berlaku di semua orang dengan pola makan apapun. Nah, makanya aku mengangkat kembali basic insting manusia kayak gini dalam tim penyusun kita menyusun kembali memperlihatkan natural instingnya manusia melawan infeksi seperti itu, modulasinya. Siklus anoreksia yang diikutin, diizinkan autofagi lebih optimal, jadi sel yang masih ngumpet di dalam, virus yang masih berada di dalam sel dimaksimalkan penghancurannya lewat autofagi. Ya. Karena dikondisikan tidak makan itu. Inflammatory respon tetap jalan, karena apa? Gluconeogenesis kan tetap jalan. Namanya sickness anoreksia itu kan pasti pemicunya apa? Inflamasi. Nah, kalau inflamasi masih jalan, otomatis kortisolnya, HPA aksisnya masih perintahin liver untuk bikin gula, juga kontrol SNS-nya, epinefrinnya juga jalurnya sama kayak glukagon, dia lewat cyclic AMP, tetap aktifkan jalur gluconeogenesis juga, itu juga modulasi juga, jadi dua-duanya modulasi, epinefrin dari sympathetic nervous system modulasi gluconeogenesis, kortisol juga modulasi gluconeogenesis. Berapa jumlah gula yang dibutuhkan tergantung demand-nya. Karena jumlah sitokin yang disekresikan tadi itu kan perintahnya ke hipotalamus. Hipotalamus yang mengkontrol, yang menyeberangkan ke SNS dan HPA axis untuk produksi kortisol lewat ACTH ke adrenal gland maupun epinefrinnya dari SNS-nya. Itu jadi memodulasi. Jadi berapa yang kira-kira dibutuhkan sel imun untuk fight ini ya gulanya ya. Ya itu dimin aja. Kita yang nggak makan tapi jangan takut. Memang sel imun butuh gula, tapi dikasih tidak berlebih. Kenapa? Kalau hanya sesuai dengan kalau hanya gulanya diberikan oleh liver, oleh dua kontrol tadi, kortisol dan SNS, mereka berdua ini punya threshold, gini loh. Ada batasan tertentu kortisol yang sampai peaknya, yang akhirnya negatif feedback. Jadi gini, harus ada gambarnya sih, tapi nggak usah deh kelamaan. Jadi ACTH memicu kortisol production, tapi kortisol inhibit ACTH kembali. Ada peaknya, ada thresholdnya di mana kortisol itu merupakan negatif feedback untuk memproduksi dirinya sendiri, hormon tersebut sendiri. Jadi terkontrol gitu loh, nggak gulanya nggak kayak kita makan sendiri, nggak tahu kapan kita mau berhenti, mau enak kok misalnya. Tapi kalau gula buatan liver, walaupun modulasinya oleh kortisol itu juga self-limiting production
Artinya kortisol menginhibit kembali ke hipotalamus untuk tidak memproduksi pemicunya ACTH terus menerus. Ya. Ya, jadi keseimbangan kontrolnya itu ada. Jadi aku bilang kalau liver yang ngasih gula pasti terkontrol. Kalau kita yang masukin gula, aku nggak tahu terkontrolnya semana. Kalau enak banget kayaknya nggak bakal terkontrol deh karbonya. Itu dia. Makanya gula itu penting di dalam tubuh. Gula itu penting dalam tubuh. Apalagi buat respon imun. Tapi jangan sampai salah konsep bahwa aku harus makan nasi buat tenaga, buat gula, biar imunku bisa perang. Ujung-ujungnya yang ngambil siapa? Sel hipermetabolik yang aku cerita waktu itu. Sel-sel yang sedang tinggi replikasi contohnya. Dia ngambil gula juga. Nah, jadi dibikin conditioning di mana sel yang terinfeksi berusaha memenuhi nutrisi dengan cara autofagi di dalam selnya sendiri. Sel imun yang menyerang tetap dia pakai gula, tapi dia juga ada kontrol di tubuh kita, yaitu apa? Peak-nya. Jadi kalau gini, kalau inflamatorinya meningkat, otomatis kan dia memicu kortisolnya meningkat, betul nggak? Iya dong. Inflamasi memicu stresnya meningkat, SNS dan kortisol meningkat. Nah, tapi peningkatan ini akan turun kembali, kayak naik, turun. Naik, turun. Jadi kayak demam, udah mau tinggi 38, 39, turun sendiri 38, 37. Masih kurang naik lagi, masih ada serangan, tapi kayak diturunin lagi. Jadi kayak ada kayak switch, kayak ada termometer atau ada barometer atau termometer yang ada switch otomatis yang kalau ketinggian turunin. Nah itu proses modulasi dari meningkatkan stresnya dan kortisolnya, tapi kortisolnya sendiri negatif feedback ke hipotalamus untuk nurunin. Jadi jumlahnya berturun. Tapi masih ada lawan, naikin lagi. Tapi dia karena merupakan negatif feedback, turun sendiri. Jadi itu salah satu cara kita mencegah overinflamasi. Yang bikin fatal itu apa? Overinflamasi. Dengan cara kontrol dari HPA aksis, SNS seperti ini, otomatis apa? Adaptif respon nggak cepat kolaps. Coba inflamator responnya lama terus, nggak turun-turun karena viral loadnya panjang, terus dia kelamaan proses inflamasinya, T-cell-nya bisa hancur. Nah, kalau T-cell-nya hancur, CD4-nya berkurang, CD8-nya berkurang, CD56-nya berkurang, bisa B dan T-cell-nya berkurang, alias limfofenia, limfosit turun, yang meregulate semua serangan ini untuk calm down siapa? Nggak ada. Ya jangan heran begitu limfofenia drop terus, CRP-nya naik terus, inflamasinya naik terus. Kortisol nggak mempan lagi berhentiin ACTH-nya. Orang-orang karena terlalu besar bebannya. Itu. Bebannya terlalu besar. Kenapa itu idenya emak alam? Ya seperti itu, karena emaknya alam sudah tahu sistemnya manusia, sistem biologis manusia punya kontrol. Jadi dia berusaha memenuhi sendiri kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan untuk fight-nya, tapi terkontrol saat tidak ada interferensi makanan. Makanya yang diceritakan Mbak Sandra ditambah dari Mbak Ain yang megang orang juga, COVID, sama pattern-nya. Begitu optimal induksi di awalnya, cepat turun. Nah, cepat turun, viral load cepat dikalahkan, tuh seperti itu. Nah, ini pesan penting dari metabolic conditioning, dari sisi fisiologis. Barusan aku jelaskan kontrolnya di mana. Itu yang mungkin banyak yang belum tahu juga. Itu kontrol ide dari alam kepada manusia pada saat dia sakit, dia nggak bisa cari makan dan dia tidak nafsu makan. Kalau kita bisa ngikutin instingnya dengan menjaga hidrasi, inflamasi cepat deh turun. Karena fight-nya kita supaya kita tidak mengizinkan virus tidak menyebabkan fatalitas, yang jadi menyebabkan fatalitas itu ya kita sendiri kan. Untuk supaya kita tidak menjadi fatal sendiri, kita harus mengontrol diri kita sendiri. Tubuh kita itu pinter kok. Tubuh kita itu punya aku nggak bisa jelasin sekarang, terlalu rumit. Tapi tubuh kita itu punya berbagai sistem negatif feedback. Jadi semua aksi, reaksi ada kontrolnya, tidak over. Jadi kalau ada suatu aksi, hormon insulin, negatif feedbacknya ada. Lipolisis, negatif feedbacknya ada. Sekresi berbagai jenis hormon, mau steroid dan sebagainya, negatif feedbacknya ada. Nah, sistem kontrol tubuh manusia ini yang kadang-kadang kita kurang percaya.
Atau kita bukan dalam kondisi yang bisa mengontrolnya, malah akhirnya mereka jadi suka ekses, berlebih, bahkan resistan. Contohnya insulin resistan dan leptin resistan misalnya. Karena kita tidak bisa mengontrolnya. Padahal semua untuk menjaga keharmonisannya, homeostasisnya, semua sistem di tubuh kita punya negatif feedback. Nah, itu clear semua di kondisi puasa. Clear banget. Makanya menyamakan pattern orang-orang yang sama-sama nggak makan mudah. Menyamakan pattern di orang yang sama-sama makan dengan pola makan yang berbeda, dengan makanan yang berbeda, susah. Jadi kalau semua orang dibikin sama-sama nggak makan, lihat patternnya mudah. Satu contohnya, sama-sama WF, sama-sama naik kolesterolnya, sama-sama turun gula darahnya. Kan gampang lihat patternnya. Tapi kalau orang makan, coba yang di sebelah sana makan apa? Kolesterolnya berapa? Yang ini makan apa? Kolesterol berapa? Pasti mungkin beda-beda. Karena pengaruhnya beda-beda. Benar nggak? Iya. Karena kan makannya beda-beda. Tapi kalau semua orang dipuasakan, basic fisiologisnya jadi jelas. Makanya aku tuh lebih suka melihat fisiologi manusia di kondisi puasa tanpa intervensi makanan apa? Karena jelas basic sistem penjagaan keseimbangan manusia itu terletak di kondisi puasa, bukan setelah makan. Jadi kalau gimana kondisi puasa itu seseorang menjadi nyaman, itu artinya sehat. Yeah. Kalau kondisi puasa seseorang merasa sakit, banyak masalah, itu yang nggak sehat. Berarti dia ada keseimbangan yang terganggu di homeostasis puasanya. Dan dia mungkin nyamannya pada saat dia sudah dapat makanan di jendela makannya, alias dia memasukkan sumber gula atau apapun yang menutupi ketidakmampuan menghasilkan energinya. Makanya sehat setelah makan itu relatif antara sehat benar atau enggaknya. Ya. Tapi sehat di kondisi puasa tidak merasakan sakit, puasa malah segar, sehat, itu the true healing. Kenapa? The true health-nya manusia. Kenapa? Karena kalau seseorang merasa sehat di kondisi puasa tanpa makanan, dia bisa menyimbangkan semua kebutuhan bioenergetiknya sendiri, melakukan fungsi, dia tidak ada kelemahan apapun, kekurangan. Berarti kan keseimbangannya benar-benar terjaga. Itu yang disebut sehat di kondisi puasa. Jadi kalau pada saat orang jalanin KF, itu kenapa pada penyakitnya kebongkar? Ya, kebongkarnya gara-gara digiring ke kondisi untuk melihat seimbang nggak lu kalau nggak makan. Yeah. Ketahuan semua yang nggak seimbang. Mau jadi gemeter, keringat dingin, apa-apa. Ya itu kan berarti ada something tidak seimbang. Walaupun sebelumnya saya nggak pernah punya penyakit, Mas. Ya coba aja skip sarapan dulu. Bener nggak punya penyakit? Dan penyakitnya keluar. Begitu keluar, nyalain KF. Bilang gitu. Lo kok malah jadi keluar penyakit sama saya? Bilang gitu. Emang dulu nggak pernah keluar? Enggak. Saya udah sehat sama ini. Bener, dulu kalau nggak makan ya, dulu kan makan terus. Kalau habis makan saya nggak pernah sakit. Saya sih disuruh nggak makan, jadinya saya keluar dari penyakitnya. Terus salah gue gitu. Mau ditutupin terus pakai makanan supaya kelihatan ada energinya, fungsinya bisa jalan. Padahal kalau nggak ada makanan, fungsinya nggak jalan. Kelihatan gejalanya. Itulah. Jadi kita udah mulai melihat sisi fisiologi sehat itu jangan setelah makan. Nanti konsepnya kita selalu berpikir bahwa makan sehat supaya kita tambah sehat. Jadi makan sehat itu diizinkan banyak supaya kita makin sehat. Salah. Sehat itu dilihat dari kondisi tanpa makanan lu sehat nggak? Itu dulu. Makanan sehat banyak, bermacam-macam. Iklannya juga banyak. Tapi sehat di kondisi tidak makan? Ayo. Siapa yang berani ngetes? Ada nggak yang berani ngetes? Saya sehat kalau nggak makan? Itu baru the real sehatnya. Seru. Mas Tio exciting. Tapi memang benar. Dan aku terkesan waktu sharingnya Mbak Sandra tadi, Dr. Sandra, yang awalnya hater, sekarang jadi lover ya. Jadi ini membuktikan bahwa begitu dicoba, terbuka. Ya kan? Begitu dicoba, seseorang mencoba, baru terbuka. Baru bisa tercerahkan bahwa yang sesungguhnya itu ada di mana. Makanya aku juga bersyukur tadi video pembuka tadi glikolisis, walaupun ditambahin Mas Tio, nggak apa-apa Mas, karena itu ternyata korelasi sama Mbak Sandra juga. Serinya di awal tadi kan, baru mana aman itu gula darah rendah-rendah kayak gitu kan. Nah itu kan memang di luar sana memang pemahaman itu banyak yang harus kita benerin, dan bersyukur dengan sharingnya Mbak Sandra malam ini jadi membuat kita bisa punya sumbangsih walaupun minimal, walaupun mungkin tidak berarti, tapi yuk kita lakukan sesuatu untuk bisa menambah jumlah kesembuhan, ya kan. Sekarang sudah mengejar ya, sudah kalau nggak salah tadi udah 300 lebih
ya kan, 300.000 lebih yang sudah sembuh. Dan angka fatalitasnya juga makin lama perlahan-lahan menurun, perlahan-lahan. Ayo kita gaungkan. Tadi di chat aku juga ada beberapa, Dokter Hidayani juga sudah terapin ya kan pada pasien komorbid. Iya. Pasiennya untungnya nurut, disuruh puasa dan very low carb, sembuh tanpa muncul fatalitas. Nah, jadi inilah efek, inilah dari kita sering kumpul, kita komunitas ya kan, kita sering gaungkan walaupun tanpa riuh hingar-bingar di luar sana, yuk kita tetap berada di grassroots, kita lakukan apa yang kita bisa. Ya. Seru nih. Ya, kita memang harus living proof speaks louder. Ya, nanti ya insya Allah nanti semakin banyak yang berani speak up seperti Mbak Sandra kayak gini mengenai pengalaman COVID-nya, ya insya Allah makin banyak menginspirasi. Kalau memang kita nggak memaksa, cuman semakin banyak yang speak up, ya kayak Mbak Hidayani, Mbak siapa tadi? Dokter Hidayani Fasria. Mbak Hidayani juga cuma bisa cerita, tapi dia nggak boleh cerita buka identitas kan. Iya. Paling seru kalau yang mengalami sendiri yang ngomong prosesnya gimana, kayak Mbak Sandra gini. Itu ilmunya dapatnya banyak banget loh. Oh, jadi pas gejalanya, jadi untuk mikir ini COVID nggak ya? Ini kan tadi udah diceritain Mbak Sandra, dia feelingnya gimana, kerasa gimana. Betul. Ikutin cara dia ngikutin instingnya. Ini ilmu loh kayak gini. Ilmu langsung. Kalau aku ngirain fisiologinya, dan semua fisiologi aku ceritakan dan desainnya di buku metabolic conditioning kan ternyata bener. Nggak bikin. Jadi kan bikinnya metabolic conditioning itu kan bukan katanya kita doang. Nggak ada buktinya. Ya, ini kan sudah terbukti kan. Iya. Pattern-patternnya sama semua. Betul. Kenapa kok desainnya kayak gitu? Ya, lihatnya di lapangan bener nggak desainnya sama nggak hasilnya dengan yang dijalanin gitu loh. Makanya untuk membuktikan kenapa step-step di metabolic conditioning benar apa enggaknya, walaupun itu dibuat sebelum megang, itu kan dibuat sebelum ada yang megang pasien kan? Ya bener dong. Tapi kok bisa pas sama begitu udah dipegang hasilnya juga sama? Ayo. Ya karena itulah pentingnya kita tahu fisiologi. Benang merahnya tahu duluan, kita bisa prediksi apa yang terjadi lebih akurat. Nggak cuma katanya gitu loh. Sama seperti KF. Aku juga desain KF juga bukan kataku. Ya didesain dulu. Makanya semua orang yang menjalankan KF kan hasilnya rata-rata kan sama. Insya Allah it works. Betul nggak? Itu. Jadi makanya kalau kita desain sesuatu itu, kalau kita bisa melihat secara engineering, kenapa aku lebih suka melihat fisiologi manusia itu secara engineering system, kita bisa memprediksi outputnya dan bisa mendesain caranya, sistemnya, gitu loh. Aku makanya senang lihat secara engineering itu karena itu. Jadi pada saat metabolic conditioning dibikin seperti reverse pyramid dari mulai puasa panjang menurun kayak gitu, dan memang gitu patternnya. Nah, jadi kelihatan semua benang merahnya, dan treat kita juga. Oh, nanti harus seperti Mbak Am tadi bilang, ya itu ngotot mau puasa terus, jangan. Ya memang ikutin aja pattern yang di metabolic conditioning. Kenapa ya aku bilang tadi? Ya. Kenapa tubuh jadi lapar pada saat dia sudah menang? Dia kan udah menang. Tapi kan dia mau prepare untuk mencegah penyebaran atau serangan lanjutan. Dia harus memaksimalkan produksi antibodinya, IgG-nya harus optimal. Justru itu yang paling penting. Memorinya juga sudah terbentuk, IgG-nya yang beredar optimal, itu lebih mempercepat pembersihannya. Kita itu sukanya nggak mau rugi, Mas. Udah tahu manfaat puasa begitu, udah hajar terus. Biar kabur sekali kan penyakitnya. Karena makanya ada disebut namanya fasting and feeding cycle. Fasting and feeding cycle. Tubuh juga tahu kok kapan harus fasting dan feedingnya, tubuh juga tahu kok. Kalau udah dikondisikan ketosis, tubuh tahu kapan harus fasting dan feeding. Yang belum tahu itu kalau belum ketosis, ya itu pasti nggak bakal bisa fasting. Maksudnya kalau bisa feeding terus deh. Iya benar. Ini Mas kemarin tuh rasa laparnya memang beda. Jadi yang saya saya ikutin cerita. Gitu ya, naluri makannya, karena selama KF ini kan kalau kita laparan biasanya lapar mata ya, lapar palsu gitu. Kalau ini enggak, gitu. Ini enggak. Gitu. Jadi ini lapar beneran kan? Kayak ada kayak badannya kayak gimana gitu, kayak ada kayak badannya minta kan? Iya. Inilah senggol bacok yang sesungguhnya. Itu perintah SNS-nya. SNS-nya yang bikin dia kayak beda, rasanya beda. Jangan dipaksa-paksa.
itu benar-benar minta. Jadi kayak dia memang harus ada recovery yang dijalanin. Nah, Mbak Siti Chandra yang lebih sulit karena dia treatmentnya di rumah sakit. Ya. Nah, itu kebanyakan gagalnya itu apa? Mbak Siti Chandra dulu di awal-awal megang pasien, begitu di rumah sakit mereka udah berhasil nurunin inflamasi, katanya yang jenguknya itu bawain oleh-oleh, biskuit, bawain apa, dan dia lagi pas lagi craving-cravingnya di hari ketiga, di craving-cravingnya hari ketiga, di rumah sakit malah akhirnya makan itu malah tambah parah. Iya, itu yang makanya aku bilang itu curhatnya dari Mbak Siti Chandra. Makanya aku bilang harus kita kalau bisa tahu apa yang kita makan. Jadi sebenarnya dibutuhkan itu amino asid untuk produksi antibodinya. Jangan dinaikin gulanya kalau belum tuntas ya gimana? Nanti malah berlarut-larut gitu loh. Jadi ikuti nafsu makannya tapi jangan diisi karbo. Itu yang harus concern-nya itu harus diperhatikan tuh di situ pada saat makannya kembali masuk. Pertamanya udah bener, induksi awalnya puasa udah bener karena terbukti itu paling tercepat menurunkan inflamasi. Yang aku bilang di TFA kemarin, resiko fatalitas itu kalau begitu muncul inflamasi terus berhari-hari inflamasi nggak turun, ini yang meresiko mendropkan limfosit dengan cepat. Iya, betul. Itu kalau yang terasa ya. Ada juga yang limfosit turun nggak kerasa. Itu yang low grade inflammation. Itu yang happy hypoxia. Yang tiba-tiba begitu muncul gejala, tahu-tahu udah perburukan aja. Itu yang limfosit turun, tapi kita nggak cukup sensitif. Karena karena udah sering low grade inflammation. Atau kita di kondisi inflamasi mau muncul, kita makan karbo terus kayak nggak berasa terus. Respon imun malah misalnya kita hiperglikemia, kita kan nggak tahu. Kalau zaman sekarang kan, ya kalau yang KF sih pasti tahu hiperglikemia rasanya kayak apa. Yang pernah cheating kan nggak bisa bohong. Rasanya hiperglikemia udah tahu kan. Betul kan? Ya pada ngumpet semua tuh. Udah pernah ngicipin hiperglikemia kan. Keluar semua tuh Mas. Efek alarmnya ditulis semua. Alarmnya itu berarti kalau KF membuat hiperglikemia jadi terdengar, terasa, bagus. Biarin aja, bagus. Aku malah seneng. Aduh, gara-gara kita jadi nggak toleransi nih sama karbo. Ya biarin aja. Ya, karbonya sih bukan karbonya yang jelek, tapi begitu karbonya membuat kamu hiperglikemia, langsung terasa. Kenapa? Dulu sebelum KF, kamu hiperglikemia mau sampai 200 pun kamu masih ketawa ke TV di mall. Masih ketawa ke TV di kafe. Masih makan terus belum berhenti. Kenapa? Udah gula 200 emang kerasa di badan? Enggak. Ya, sekarang aku bikin kerasa. Nggak usah nunggu 200. 100-an aja udah kerasa kok. Ayo, coba aja chatting. Kenapa itu baik? Kenapa sensitif terhadap hiperglikemia itu baik? Kenapa? Salah satunya penyebab happy hypoxia, lambatnya respon imun apa? Kan sudah sering waktu itu udah pernah share jurnal. Setiap terjadi lompatan hiperglikemia, imun respon down. Nah, berarti kalau kita sering hiperglikemia, apalagi itu sifatnya silent, apa yang terjadi? Ya udah, pasif. Mengizinkan virus masuk, imunnya dibuat tidak merespon. Ya begitu virusnya masuk ditarik ke dalam, yuk masuk ke dalam yuk, gue banyak makanan di sini, tarik endosom tuh, glikolisis gue lagi rame tuh, glikolisis gue, lu pakai nggak? Pakai aja, terus udah memproduksi virion banyak, yang timnya kita yang buat antivirusnya, imunnya lagi pada apa? Lagi pada kekenyangan. Selonjoran. Gue kebanyakan gula. Lagi pada selonjoran. Gak ada gerilya. Nanti hiperglikemia, imun respon langsung drop. Iya. Setiap hiperglikemia, imun respon langsung drop. Jadi kalau happy hypoxia itu suatu yang aneh, aku bilang sih nggak aneh. Ya, yang silent hiperglikemia aja banyak kok. Ya. Gimana kalau imun responnya drop? Ya begitu mereka udah mulai merespon, muncul gejala, adaptif responnya udah drop. Ya langsung lah cepat perburukannya. Jadi harus makanya bilang mendingan punya alarm di kondisi hiperglikemia daripada punya alarm di kondisi hipoglikemia. Kalau kamu punya alarm di kondisi hipoglikemia, hipo dikit baru gula darah baru turun 60-70 karena nggak makan, telat makan, langsung kelihatan emahnya. Mau alarmnya kayak gitu. Telat makan alarm bunyi, mau. Aku sih nggak mau. Aku pengennya 2 hari nggak makan alarm nggak bunyi. Nah, tapi kalau gula darah tinggi 200-300 makan terus coklat apa kue apa gini-gini nggak ada kerasa apa di badan, rasanya enak terus, mau kayak gitu. Biar tahu-tahu nanti udah chronic disease aja mau. Makanya
pilih settingan alarmmu. Mau di mana? Kalau kamu di gaya hidup KF, kalau kamu di gaya hidup kita ini, lifestyle KF, kita setting alarmnya bunyi di hiperglikemia, tapi tidak bunyi di hipoglikemia. Artinya apa? Kamu makin mampu nggak makan, tapi kalau kamu makan yang menyebabkan gula darah naik, langsung nyala. Dan nggak usah itu aja, nggak usah hiperglikemia dari makanan. Hiperglikemia karena faktor lain. Kamu kurang tidur juga berasa kok. Kan hiperglikemia juga. Kamu stres berlebihan juga kerasa kok. Kan hiperglikemia juga. Nah, itulah sebabnya kenapa kita lebih sensitif dengan stres berlebih. Karena itu, walaupun kita bisa cope dengan stres, tapi kalau kitanya salah gaya hidupnya, kenapa aku bilang 5 pilar itu penting? Kenapa? Stres berlebih, tidur nggak bagus, langsung kita berasa itu kenapa? Karena bukan karena nggak tidurnya, hiperglikemia dihasilkannya memicu kita berasa. Kalau dulu mungkin, wah waktu aku makan karbo, aku mau nggak tidur 3-4 hari kuat loh mas. Jadi sebenarnya ada yang ngomong kayak gitu nanti. Saya nggak bohong, ini kenyataan. Memang. Masih makan karbo, aku berhari-hari tidur cuma sejam 2 jam nggak apa-apa, makan karbo, minum clothing deng lagi, minum apa, masih kuat diporsir terus. Jadi hiperglikemianya itu tidak mengingatkan kamu sejak dini. Udah dol. Masih bisa diporsir terus. Kenapa? Tubuh kamu dulu nggak sensitif dengan hiperglikemia. Kalau sekarang, settingan manusia itu manusia tanda alarm bahaya. Jadi nih, desain manusia itu untuk bunyi alarm sebenarnya itu hiperglikemia. Mau tahu dari mana? Kenapa Mas Tio bisa bilang hiperglikemia itu settingan paling basic manusia terhadap alarm? Kenapa alarm sistem biologis manusia jutaan tahun disetting untuk menghindari hiperglikemia? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Kalau Mas Tio kok bisa tahu kok hiperglikemia itu yang tanda bahayanya, bukan hiponya yang tanda bahaya. Nih. Begitu kamu hiperglikemia, begitu gula darah lompat, mekanisme insulin. Pankreas itu didesain untuk buru-buru menurunkan glukosa. Itu sebabnya hiperglikemia itu ialah suatu urgensi untuk diatasin. Karena apa? Karena adanya insulin. Ngerti nggak? Sampai pada saat insulin sudah tidak mampu menurunkan, itu jadi penyakit. Artinya apa? Sudah terjadi insulin resistan yang tadinya usaha awalnya untuk mencegah hiperglikemia agar tidak bunyi alarmnya, itu pun nantinya nggak mempan. Itu jadi penyakit. Nah, itu dia kenapa settingan alaminya manusia itu ialah sensitif sekali dengan hiperglikemia. Jadi jangan merasa kalau, wah sejak KF kok gue jadi malah nggak toleransi karbo ya. Jangan merasa ini jadi kelemahan. Itu keunggulan. Dikembalikan ke settingan basic manusia, mencegah hiperglikemia. Karena kalau kita nggak pernah sadar kita hiperglikemia, tahu-tahu kita punya penyakit kronis. Tapi kalau kita setiap hiperglikemia diingatkan sakit, masa dipaksain sakitnya terus? Biar aja. Aduh, udah mual-mual, masih tanggung duriannya masih enak. Aduh, udah pegel-pegel badan. Aduh, masih enak nih coklatnya. Masih ngotot sama durian sama coklat di depannya yang tinggi karbo. Keterlalu. Padahal udah kerasa. Kan nggak mungkin. Yang bikin orang makan durian bisa sampai 10 itu kan karena nggak berasa. Iya. Ya kan? Enak banget, manis banget. Sampai 10. Gulanya udah berapa kita nggak tahu. Nah, jadi ikuti mekanismenya. Yang membuat kerja insulin itu malah pankreas itu malah kerja keras mengeluarkan insulin itu kenapa? Karena dia mencegah hiperglikemia, di mana hiperglikemia itu memicu segala bentuk kerusakan, glycation, oxidative stress dan sebagainya. Tuh. Jadi kalau kita sampai bisa punya, kita sering di zaman modern ini kita sering menemukan insidental hiperglikemia dan orang yang ketawa-ketiwi di depan kita. Dok, berapa gula gue dok? 300 bu, masa sih dok? Masih bisa gitu. Ngeri nggak? Masa sih saya 400 dok? Yang bener. Saya seger kok. Jangan, seger bu? Bayangin, sering nggak para nakes menemukan yang kayak gitu? Insidental hiperglikemia di orang yang nggak punya riwayat penyakit, tahu-tahu udah 200-300 gula darahnya. Itulah zaman modern ini. Chronic disease-nya makin banyak. Kenapa? Karena semua dibentuk oleh ketidaksadaran diri, ketidak ada alarm atau pengingat alami manusianya hilang. Settingan tanda bahaya manusianya yang didesain dari basic itu hilang. Nggak ada diare, hiperglikemia, nggak ada pusing, nggak ada lemes, nggak ada gemeter, nggak ada keringat dingin. Nggak ada. Semua itu terjadi pada saat sudah ketosis. Sudah ketosis, nyala lagi tuh alarmnya. Itu rahasianya. Jadi kita dijaga
Jadi kondisi kita itu menjaga kita tidak hiperglikemia, tapi kebalikannya. Kita diizinkan untuk bisa hipo, walaupun bukan hipo banget ya. Kita diizinkan untuk bisa hipo. Mau tau nggak kenapa hipo itu nggak bahaya? Mau tau nggak? Mau, kan udah menjawab. Mas Tio kok tahu sih hiperglikemia itu alarmnya? Kok tahu bahwa settingan manusia itu harus nyala di hiperglikemia? Ya. Udah aku jelaskan tadi kan kenapa harus nyala di hiperglikemia. Nah, tapi kenapa hipo nggak nyala, Mas? Mas tahu dari mana hipo nggak nyala? Settingannya dari mana? Settingannya dari mana? Kok bisa manusia nggak makan, hipo, terus nggak apa-apa? Tahu nggak dari mana? Dari sejak kamu lahir. Ya, dari sejak kamu lahir. Tanya sama dokter-dokter SPA. Lihat bayi-bayi yang baru lahir. Gulanya berapa? Nanti baru tahu. Kaget. Nanti kaget tahu gula darahnya para bayi. Terlahir di kondisi tidak hiperglikemia. Bahkan normoglikemia pun juga kadang-kadang enggak, lebih rendah. 60, 50. Apakah itu suatu kondisi berbahaya? Kalau berbahaya kan bayi lahir harus gula darahnya harus 90 aja sekalian. 120. Enggak tuh. Jadi hipoglikemi di kelahiran itu di kondisi bukan hipo banget ya. Dia bisa kisaran antara 40, 60, 50. Sama seperti kita yang puasa. Nih kita kalau puasa kan misalnya kalau orang di KF kan mungkin malah targetnya 60, 70 gitu kan. 60, 70 di bawah 80 lah pokoknya. Nah di bawah 80 itu normal. Ya kalau di rendah banget memang nggak normal. Tapi kalau 50, 60, 70 atau pokoknya di bawah 80 lah kisah-kisah segitu yang orang-orang fit itu basic manusia. Dan itu sering terjadi. Itu maksudnya itu sering terjadi di kondisi manusia yang lahir belum langsung dapat makan, atau sucklingnya belum bagus, atau kitanya manusia didesain bakal tidak selalu menemukan makanan. Dengan catatan apa? Liver nggak ada masalah ya, dengan catatan hipoglikemia, dengan catatan liver tidak ada masalah, pankreas nggak ada masalah, hiponya itu normal. Berarti memang demand-nya dari gluconeogenesis memang segitu. Kenapa cuma 60-70? Ya memang demand-nya segitu. Yang lain nggak butuh gulanya? Enggak. Yang lain pakai apa? Fatty acid. Nah, jadi kemampuan memiliki gula darah rendah tapi tidak kehilangan bioenergetik itu kuncinya. Memiliki gula darah rendah bukan berarti semua sel nggak dapat energi. Karena pemikiran kita apa? Begitu gula darah rendah, banyak yang kehilangan energi nih. Nah, itu kan berarti konseptualnya yang punya mitokondria maupun yang nggak punya, dua-duanya mesti pakai gula. Bener nggak konsepnya? Salah. Sering begitu. Kewajiban glukosa itu mutlak di sel yang tidak punya mitokondria. Itu mutlak. Atau sel yang dalam kondisi hipoksia, kurang oksigen. Mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun punya mitokondria, dia pasti melakukan glikolisis. Karena mitokondria nggak bisa dipakai juga kalau nggak ada oksigen. Kalau pakai mitokondria kan ATP-nya harus dikopling, menghasilkan ATP harus dikopling dengan O2. Lihat tadi yang videonya Mas Budi. Targetnya ialah menghasilkan ATP dan transfer elektron terakhirnya selalu dikopling ke oksigen menjadi H2O. Itu. Jadi glukosa itu penting bagi sel non mitokondriated atau dalam kondisi hipoksia, bukan normoksia. Nah, jadi penurunan gula darah itu bukan berarti semua sel kehilangan energi. Tapi kelebihan gula darah, ketinggian gula darah, itu status di mana, tahu nggak? Ini resiko untuk oksidatif stres di seluruh tubuh meningkat. Itu satu. Baru oksidatif stres, belum glycation-nya, belum inflamasinya. Itulah kenapa hiperglikemia itu harus ada pengingatnya. Manusia basicnya begitu dia hiperglikemia, harusnya mengingatkan dia apa yang dia salah. Entah dia salah makan, entah dia salah gaya hidup, tidur nggak bagus, stres berlebih. Karena semuanya memicu hiperglikemia dan itu menyalakan alarmnya yang sama. Itu pengingatnya manusia, hiperglikemia. Catat.
Jangan sampai keluarga kita, saudara-saudara kita nggak pernah ngecek gula darah. Ternyata dia lagi kata sama kita gula darah dia lagi 300. Itu harus something yang harus segera dibereskan. Makanya standar awal di KF untuk tahu adaptasinya apa? Gula darah. Karena itu basic yang mencerminkan semuanya gula darah. Lihat adaptasinya, lihat kamu udah bener belum lifestyle-nya, gula darah. Kan modulasi stresnya kan di liver, gluconeogenesis. Bukan dari makanan lagi. Kita kan lihat naik turunnya gula darah di darah kalau udah nggak makan karbo kan dari liver. Liver bisa menceritakan, kenapa kamu buat gula banyak-banyak? Tuh kortisol nyuruh gue buat banyak-banyak. Tuh SNS ngedrive-an gue buat banyak-banyak. Kenapa kamu kortisol buat banyak-banyak? Tuh ACTH sekresinya kebanyakan. Kenapa kamu hipotalamus sekresi ACTH? Tuh SCN di central nervous system-nya terganggu. Kenapa kamu terganggu? Nih belum tidur jam segini. tidur jam segini. Ketahuan siapa yang salah. Ekspresinya kelihatan di gluconeogenesis. Akar masalahnya ketahuan semuanya nanti. Stress sistemnya berlebihan. Ada yang nggak seimbang. Entah itu dia masih belum adaptasi kah? Entah itu dia stres berlebih, entah itu dia keletihan, entah itu overtraining. Nah, itu. Jadi itu cara kita melihat kenapa gula darah itu aku jadi acuan untuk melihat adaptasinya dan juga kenapa settingan kita hiperglikemia itu harus sensitif di kondisi ketosis. Itu rahasianya. Hipo nggak sensitif, tapi hiperglikemia pastikan sensitif. Itu catatannya. Kalau udah sensitif, insya Allah kalau kita salah diingetin. Tapi asal kita jangan salah diterusin ya. Salah kita pasti kalau kita sensitif dengan hiperglikemia, insya Allah kalau kita salah di 5 pilar diingetin kok. Kalau kita kerasa kan kita disuruh ngerubah. Oh iya, apa yang salah di 5 pilarku ya? Ini kok gula darahku tiba-tiba 100 terus aku badannya nggak enak. Nah, gitu loh. Jadi kita sadar sendiri apa ya salah di 5 pilar ya. Jadi kayak ada yang ngingetin loh, nggak usah ngebohongin Mas Tio, nggak usah lapor nggak ini. Badannya yang cerita kalau oh iya ini salah nih, oh ini salah nih. Langsung kerasa. Ya mungkin nanya ke aku cuma minta justifikasi. Kenapa? Minta ditanya nama aku lagi di Japrian. Tidurnya gimana Mbak? BAB-nya gimana? Pengennya aku yang nanya gitu. Sering. Oh iya Mas. tapi yang mengingatkan mereka ialah gangguan itu mereka diingatkan lewat hiperglikemianya. Itu mudah kok. Ya. Kadang-kadang begitu sensitif hiperglikemia itu jadi ternyata nggak boleh ya. Aku pikir boleh, habis enak sih. masih suka kalah sama mulutnya sendiri. Aduh. Iya. Jadi ingat Mas Alif aku Mas. Untung Mas Alif itu dari kecil sampai sekarang tidak mengalami banyak varian menu ya. Coba kalau kayak anak zaman sekarang yang udah gampang banget kena ciki, kena ini segala macam. Aduh, stres gitu ya. Udah terkontaminasi dengan banyaknya varian high kalau Mas Alif kan nggak bisa jadiin contoh karena kan dia juga bukan sekolah umum. Ya aku sih tahu banget, aku sih nggak bisa maksain kayak hidup Mas Alif ke orang. Kenapa? Karena kendalanya aku pasti yakin ibu-ibu itu susah banget Karena mereka begitu di rumah bisa diatur, di luar susah. Iya, itu dia. Aku lagi sekolah gimana teman-teman interaksi sama teman-temannya Pak. Makanya kalau sampai bisa lama kayak Samil gitu, aku takut banget. Kalau Samil kan memang ada kimia, ya mau nggak mau karena dia kan usahanya harus keras. Tapi kalau bagi yang nggak ada penyakit, nggak ada keluhan apa-apa, terus bisa KF dari kecil dini, ya soalnya kayak Hamuza deh itu top. Kalau Hamuza itu salah satu anak yang punya kesadaran diri sendiri. Tapi ada kesamaan sih Mas, ada kesamaan itu tadi yang aku sempat ungkit kan anak kan, tapi orang dewasa pun juga mengalami hal yang sama kan. Ya contoh di masa COVID ini yang seperti tadi Mas Tio bilang kan, Dr. Siti Chandra udah membaik nih, lingkungannya datang menjenguk bawa oleh-oleh karbo. Iya, itu susah. Dan pas lagi lapar-laparnya cravingnya. Pas lagi lapar-laparnya. Itu dia. Oh iya, terus Mbak Tanda, terus kira-kira suami pas dari itu kan kejadiannya kapan sih yang COVID ini? Berapa bulan kemarin ya? Iya, September. Pas sebulan September ini, ya? Mas. Nah, terus gimana? Suami rasanya pengen lanjut terus. Sebenarnya dia tuh setuju aja KF, cuman katanya
Aduh, nanti dulu menyiapkan mental dulu. Padahal kemarin waktu apa namanya? Udah enak loh ya. Udah enak. Waktu COVID itu udah ngerasakan manfaatnya lah. Iya, itu yang Ya sering memang terjadi. KF itu ya hidayah kok menurut saya tuh. Ya, itu sering. Karena walaupun secara fisiologi sudah sepertinya harus sudah tercerahkan, tapi kadang-kadang mindset, iya, aduh mesti makan itu ya. dari dalam itu loh. Apalagi kalau aku berarti nggak bisa lagi makan itu ya gitu. Udah, Ya, makanya aku penasaran kalau nggak, ini kan biar buat cerita, buat ilmu, buat yang lain juga. Kalau seorang warrior yang menjalankan sendiri tanpa pasangannya gimana, terus susahnya gimana, kan bisa buat cerita juga, cerita Mbak. Iya. Ya. Kayaknya banyak juga ya mungkin warrior yang istilahnya pasangannya masih karbo gitu ya. Mengaku dulu ya tetap ini aja tetap Mas Tio pun juga tetap berusaha. Nah tapi memang saya bilang hidayah, memang kayak saya tiba-tiba gitu ya memutuskan untuk KF, ya sudah nekat aja coba. Ini kan amunisi ada di rumah ya sudah besok coba puasa dari gitu. 2016 gitu loh, dari 2016 padahal mikirnya kan bertahun-tahun itu. Tak kenalnya bertahun-tahun kok, tiba-tiba dalam hitungan hari lah istilahnya memutuskan gitu. Ya betul sih, mungkin ada jalannya juga sih Mas. itu yang sering saya bilang kekuatan dari hidayah memang Mas, itu yang kita nggak bisa intervensi. Jadi mau kita bukannya mengecilkan effortnya kita sharing edukasi, memang itu ada porsinya juga, tapi ada satu porsi faktor X yang memang itu urusan pribadi memang sih. Ya, satu contoh kayak kita dulu masih ingat kan Mbak Tersi, Mas, Dokter Tersi, ya kan, sampai karena suaminya nggak mau diperiksa sampai akhirnya harus dinaikin, disuntik. Siapa yang kebayang harus seperti itu kan? Iya. Ya itulah hidayahnya. Karena dipaksa untuk lihat hasil darah baru mau berubah. Betul. Oh iya, berarti kalau suami nggak jarang check up, medical check up gitu ya Mbak? Rutin sih Mas, di kantor kan belum ada masalah ya, maksudnya belum ada masalah apa yang membuat kebetulan dia harus TG-nya rendah, kolesterolnya normal, HDL-nya tinggi, kebetulan ini memang belum ada masalah. Dan juga nggak overweight banget ya. Iya, memang nggak overload, dia seimbang, sama olahraganya memang ini sih, memang rutin juga. Tetap bawa dalam doa Mbak, udah itu aja. Berarti dikasih nomor HP-nya Mbak Hidayani Fazriah. Siapa dapat hidayah? Dapat hidayah. Kan Mbak Hidayani kan penyebar hidayah. Betul. Ya biasanya yang tetap memang udah maksimal ya sudah, memang bawa dalam doa aja. Itu pasti kerinduan terbesarnya Mbak Sandra bisa berKF bersama suami. Cuman ya yang bisa tahu kan yang di atas kan faktor ini kan. Kita nggak bisa ini. Biar nggak beli beras Mas. Oh itu maksudnya. Nggak beli beras. Aduh. Oke. Mas, kayaknya kita mesti kasih waktu tidur ya kan ke Mbak Sandra karena di sana hampir jam 11. Monggo Mbak Sandra. Sorry. Closing statement ya. Aku lupa. Sorry. Pakai closing statement ya. Oke. Iya, pesan aja. Oh ya, untuk yang teman-teman ya yang masih awam, masih belum menerapkan pola KF atau masih hater lah istilahnya ya. Jadi memang kuncinya kita harus kosongkan gelas gitu loh. Jadi siap menyerap ilmu, nggak usah antipati gitu. Jadi pelajari KF itu. Karena saya dulu gini loh, Mbak ngomong gini, karena saya juga dulu antipati. Betul. Nggak kayak saya ngomong sama suami saya ini. Tolong pelajari gitu kan, apa itu KF gitu. Banyak yang bismillah ya, banyak atas izin Allah keluhan-keluhan itu banyak yang sembuh
dengan jalan KF. Ya itu aja sih Mas. Siap kosongkan gelas itu aja intinya. Niru kata-katanya Mas Tio. Dan untungnya KF masih tetap ada. Pokoknya Mas Tio. Ya sama, ya aku sih ya gitu. Ya aku sih cuman sharing ilmu, sharing apa yang aku pelajarin, yang aku melihat dari perspektifku mengenai sistem biologi manusia, yang semoga itu it works ya, berhasil terbukti dari desain KF, metabolic conditioning, semoga itu berhasil. Tapi ya seperti kata Mbak Sandra, ya bagaimanapun juga aku juga nggak maksa semua orang KF, semua itu kan ada hidayahnya. Gitu loh. Tapi ya aku bisa proof secara fisiologinya, secara teknikalnya aku bisa. Tapi masalah mau jalannya apa enggak ya tetap kembali ke diri masing-masing, kapan siapnya. Ya nggak ada yang maksa juga kan. Kalau mau nyari kebenarannya aku kasih. Tapi kalau mau menjalani menerapkannya kalau belum mampu ya nggak apa-apa. Nggak ada yang maksa juga kan. Nah, tapi mudah-mudahan semuanya jadi kenal Mbak Hidayah di Fajria. Sehingga bisa dapat hidayah. Amin. Mas Tio udah dapat tambahan ini target seperti Mbak Tri. Kalau Mbak Tri itu kan trigliserid lewati. Kena terus. Karena kalau mau dapat hidayah sekarang Mbak Hidayah di Fajria. Oke. Thank you. Selamat malam teman-teman semua. Thank you juga. Kalau ada bolik Mbak Anasari. Itu ada bolik. Ya kan kalau ada bolik kan pelajarannya Mbak Anasari. Untuk beliau nggak ada. Oke, thank you Mas Sandra ya untuk ceritanya ya, sharing-sharingnya sangat memberkati. Dan Mas Tio juga yang masih terus setia bersama kita ya. Jangan lupa teman-teman, hari Minggu kita ada SFH ya, tanggal 25. Jangan lupa full ya, dari pagi sampai sore, penuh juga dengan pemateri dan ilmu. Sebarkan ya info ini. Mungkin nanti di saat terakhir aku juga akan broadcast lagi untuk linknya di luar grup WA SFH ya. Jadi untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi yang mau mendapatkan ilmu. Oke, terima kasih Mas Tio. Selamat malam teman-teman semua. Silakan. Ya, makasih semua yang udah hadir. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.